Selamat mendengarkan podcast ini. Kekristenan itu seluruh hidup kita. Artinya kehidupan kita harus disita dalam pergumulan kita untuk mewujudkan gaya hidup Kristus. Karena Kristen artinya seperti Kristus. Saya memperhatikan bagaimana terjadi penyimpangan-penyimpangan, saudaraku. Tentu ada banyak hal yang bisa terjadi yang membuat atau mengakibatkan penyimpangan. Seperti misalnya begini, saudara. Ketika kita mulai mengikut Tuhan, kita merasa dan mengaku bertobat. Kita mulai rajin ke gereja, datang ke pendalaman Alkitab. Gereja menjadi seakan-akan dunia kita satu-satunya. Kemudian mulai mengenal Bapak Pendeta, dan kita dilibatkan dalam pelayanan. Akhirnya kita terlibat dalam pelayanan. Di situ terjadi penyimpangan. Orang berpikir naik tingkat, moving to the next level. Dia pikir dia naik tingkat, tapi justru ketika menjadi aktivis, dia terpenjara dalam kegiatan aktivitas gereja dan mati. Itu salah satu penyimpangan. Lebih konyol lagi kemudian menjadi pendeta. Kita sibuk dengan visi bagaimana mengembangkan gereja, menambah jumlah jemaat, memiliki gedung sendiri, membangun berbagai fasilitas, prasarana-sarana pelayanan. Kita terjebak di situ. Dan ini terjadi dalam kehidupan saya. Itu bukan dalam kehidupan orang lain saja, dalam kehidupan saya. Dan saya mengerti jebakan seperti ini. Akhirnya kekristenan menjadi bagian hidup saya. Tetapi pelayanan kegiatan gereja menjadi seluruh hidup saya. Pelayanan dalam tanda kutip yang sebenarnya hanya sebuah kegiatan mengoperasikan sebuah aktivitas gereja ini. Banyak orang yang sampai sekarang saya kira masih terjebak. Bayangkan, saudara, di tengah-tengah kegiatan gereja, orang bisa terjebak di situ. Mestinya pergumulan utama kita adalah bagaimana kita terus-menerus mengalami sebuah metamorfosa, sebuah perubahan ke arah kesempurnaan Kristus. Itu saja, saudaraku. Yang lain itu harus hanya menjadi suplemen atau menjadi support atau dukungan. Apalagi kalau saudara ke gereja hanya seminggu sekali yang namanya beribadah. Padahal ibadah Kristiani itu di dalam roh dan kebenaran. Artinya sebuah ibadah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika saya mulai ada titik balik, ya. Untung tidak sampai point of no return. Point of no return, titik tidak balik. Dan saya kira tidak sedikit orang sampai titik point of no return. Ketika saya sampai pada titik balik, saya mulai asik lagi. Bagaimana membenahi diri. Saya sudah tidak terlalu memusingkan saya doktor teologi atau bukan, pendeta atau bukan, gembala sidang atau bukan. Tetapi bagaimana saya menjadi pribadi yang bisa membuat senyum Tuhan setiap hari. Dan pergumulan itu menjadi asik, saudaraku. Nah, kalau saudara menjadikan kekristenan bagian hidup saudara, bagian kecil, saudara tidak pernah mewujudkan keselamatan yang harus saudara kerjakan dengan takut dan gentar. Saudara tidak pernah mengalami kasih karunia yang begitu besar yang Tuhan sediakan, yang bisa menggiring kita menjadi manusia unggul
di keabadian, menjadi bejana yang indah di dalam kerajaan Bapa di surga. Oleh sebab itu sadarlah, jangan saudara menjadi sesat. Jangan merasa tidak sesat karena saudara masih setia menjadi orang Kristen dan ke gereja. Ketika fokus saudara tidak tertuju kepada proses penyempurnaan, bagaimana mengenakan gaya hidup umat pilihan yang adalah warga keluarga kerajaan, Anda sesat. Mestinya kita menjadikan hidup kita ini, saudaraku, hidup kita ini satu-satunya kesempatan untuk merubah diri. Tidak ada kesempatan yang lain. Oleh sebab itu jangan takut menjadi tidak wajar. Sebab mengikut Tuhan Yesus tidak mungkin hidup wajar. Abraham itu tidak wajar meninggalkan Ur Kasdim ke negeri yang tidak jelas. Orang-orang Roma yang dinyatakan dibenarkan karena iman itu orang-orang yang tidak wajar. Orang yang berani mempertaruhkan seluruh hidupnya demi imannya kepada Tuhan Yesus. Beriman bukan hanya percaya bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat. Sebab kalau hanya itu berarti hanya percaya identitasnya. Percaya kepada Tuhan Yesus artinya menyerahkan diri sepenuh kepada Dia. Mengikuti jejak hidupnya, saudaraku. Jadi kalau boleh menggunakan rumusan lain, percaya itu artinya penurutan terhadap kehendak Allah yang tidak umum atau tidak wajar. Jemaat Roma itu bisa kehilangan segala sesuatu, saudaraku sekalian. Berani kehilangan segala sesuatu, saudara. Nah, coba saudara renungkan ya. Ini jadi renungan yang baik. Jadi renungan yang baik. Kalau saudara masih materialisme, maksud saya kalau saudara materialisme, jadi saudara masih memandang bahwa hidup ini untuk menikmati dunia. Itu kan umumnya manusia begitu. Dan sebagian besar saudara sekarang masih begitu. Dan Anda hidup pada zaman abad mula-mula, Anda tidak mungkin jadi Kristen. Anda tidak mungkin jadi Kristen. Kalau jadi Kristen Anda pasti menyangkal Tuhan Yesus. Anda mungkin termasuk ikut yang melempari batu. Melempari batu Stefanus. Kalau saudara masih menilai dunia ini berharga atau berarti, Anda tidak mungkin jadi orang Kristen pada waktu itu. Kalau kekristenan mula-mula sudah membuat satu pola, dan pola ini pasti abadi, pola permanen, bahwa mengikut Tuhan Yesus harus meninggalkan segala sesuatu, itu hari ini tetap pola itu tidak berubah. Dan Tuhan mengatakan kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Kamu tidak bisa kuubah, artinya begitu. Tidak bisa kudidik. Jadi sebenarnya saya itu baru siuman, saudara. Baru siuman. Tahun-tahun belakangan ini, saudara. Dan ketika saya mulai siuman, saya mulai sadar bahwa tidak bisa berharap banyak orang ikut Tuhan. Tidak bisa berharap orang serius. Sebab segenap hidup kita itu harus dipertaruhkan tanpa batas. Nah kadang-kadang saya lihat orang-orang di sekitar saya masih lagi happy-happynya punya hidup, lagi punya anak, lagi happy, punya rumah, punya apartemen. Terus saya seret ke sini. Tapi no choice. Kalau you mengikut Tuhan ya begitu. Tidak ada pilihan saudaraku sekalian. Tidak ada pilihan. Kekristenan harus menjadi seluruh hidup kita. Hidup kita disita oleh kekristenan itu. Bahwa tujuan hidup kita itu hanya Tuhan dan kerajaannya. Dan saya akan mengulang-ulang terus sampai kita mati. Supaya kita nggak menyimpang. Jadi kalau saudara berharap masih mau menikmati hidup seperti orang-orang lain yang tidak memiliki kasih karunia, Anda tidak pernah bisa jadi orang Kristen yang benar. Irama hidup kita sudah terlanjur salah, saudaraku. Jadi harus diluruskan dan harus benar. Kalau saudara masih mau menjadi manusia wajar, nggak bisa. Anda nggak bisa wajar. Tuhan itu firman-Nya membuat kita nggak wajar. Dunia bukan rumahmu. Coba, mau wajar gimana?
Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Asal dan makan pakaian cukup. Nggak mungkin kita wajar. Saya nggak bisa mengerti kenapa gereja tidak mengajarkan militansi seperti ini. Militannya yang lain. Yuk kita yang lagi sadar dan harus tetap sadar. Kita berbalik, kita pulang kepada Injil yang orisinil. Injil yang asli yang diajarkan Tuhan Yesus. Ini kekristenan yang sejati, saudara. Kalau Anda masih mau menikmati dunia, Anda tidak bisa jadi ikut Tuhan. Nah, Injil Matius pasal 5, 6, 7 itu adalah yang dikatakan oleh beberapa analis sebagai the golden rule, hukum emas. Memuat ajaran yang murni dari Tuhan Yesus yang tidak sama seperti yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat. Sekarang kita kembali ke Injil Matius pasal 5. Dan satu kalimat yang harus dicatat menjadi quote yang bagus. Orang melihat hidup kita menemukan dimensi kekekalan. Orang melihat hidupku, orang melihat sorga. Orang melihat hidupmu, orang melihat kekekalan. Kota yang terletak di atas bukit mustahil tersembunyi. Jangankan jemaat. Saya menyadari bertahun-tahun saya melihat pendeta, ya saudaraku, berkhotbah. Ini bukan saya mau mengatakan saya pendeta lebih baik. Saya dulu juga seperti itu brengseknya. Oh, saya diberkati, saudara. Sekarang saya punya mobil. Gitu-gitu kira-kira. Atau kalau tidak terus terang mau mengesankan aku diberkati. Mau menunjukkan kebaikan Tuhan. Juga bisa menunjukkan keistimewaan kita sebagai anaknya. Tapi tidak menunjukkan dimensi kekekalan. Orang mesti melihat hidupmu, dia melihat kota yang terletak di atas bukit. Artinya melihat dimensi kekekalan. Sekarang saya sudah berubah. Tetapi saya menyadari bahwa dimensi kekekalan yang saya pancarkan belum terlalu kuat. Atau kalau sudah dianggap lumayan, saya belum puas. Jadi ke depan ini pasti khotbah saya akan terus makin memancarkan dimensi kekekalan. Pokoknya ada 3 pilarnya. 1, gereja ini hanya punya 3 pilar. 1, you must be perfect. Harus sempurna, harus hidup suci, harus sempurna. Bukan sok. Bukan kita belum sempurna tapi kita mau sempurna. Yang kedua, langit baru, bumi baru. Yang ketiga baru tanggung jawab, maksimalkan potensi, kerja keras, bertanggung jawab sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Bukan saya mau dibanggakan atau gereja ini dibanggakan. Saya cuma ingin Anda mendengar kebenaran dan menjadi Kristen sejati seperti yang diingini oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kita melihat ayat 17. Silakan dibaca. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat ini bagi orang Yahudi menjadi alat untuk membelem orang Kristen. Loh, Tuhanmu sendiri mengatakan hukum Taurat kitab para nabi bukan ditiadakan loh. Loh, kamu kok sekarang nggak belajar hukum Taurat? Kamu kok nggak memelihara Sabat? Kamu kok makan babi? Kamu kok nggak disunat? Tapi bagi orang non-Yahudi yang juga percaya ada Allah yang esa, dia berkata, kenapa Nabi Isa berkata bahwa ia tidak meniadakan hukum Taurat, tapi orang Kristen tidak punya hukum Taurat? Loh, kok kamu melawan gurumu sendiri? Nah, saudara, kita kan harus cerdas. Bapak Ibu harus ketahui sebenarnya Taurat itu artinya apa. Taurat dari kata Torah artinya, saudaraku sekalian, hukum. Jadi hukum Taurat itu artinya hukumnya orang Yahudi. Karena Torah itu artinya law, hukum. Di dalam kehidupan bangsa Israel, Taurat itu bisa dibagi. Yang pertama, Dekalog. Dekalog ini sebenarnya isinya inti perundang-undangan. Kalau kita Pancasila, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan lain sebagainya.
Ini dekalog. Dari dekalog ini diurai dalam undang-undang sipil. Kalau tetangga kita memiliki syariat, tahu ya syariat ya. Makannya diatur, kehidupan hari-harinya diatur. Mereka kenal sebagai misi patim. Misi patim. Lalu yang ketiga, hukim. Ini undang-undang ibadah yang mengatur kalau sembahyang, kalau berdoa bagaimana. Orang Yahudi ratusan tahun sebelum ada agama Kristen. Ratusan tahun sebelum ada agama Kristen. Agama Kristen ada tahun abad pertama. Agama Islam ada abad ke-6, ke-7. Setelah 600 tahun baru ada agama Islam. Jadi sebelum ada agama Kristen, orang Yahudi itu 500-600 tahun sebelumnya, seperti kebiasaan Daniel, setiap kali berdoa dia menghadap berkiblat ke Yerusalem. Sudah kiblatnya ke Yerusalem. Sudah sekian kali harus sembahyang dalam satu hari. Itu sudah ada dalam kehidupan orang Yahudi. Itu diatur di Kuhim. Itu Taurat maksudnya. Jadi orang harus ngerti Taurat itu apa. Nah, inti Taurat Matius 22. Nah, kita mesti lihat intinya. Tidak ditiadakan itu apanya? Coba baca. Di dalam Matius 22 ayat 37. Kita mulai 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan itu very smart, sangat cerdas. Yang penting itu esensinya, bukan kulitnya. Esensi Taurat itu ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu. Yang kedua, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Soal bagaimana menerjemahkan itu dalam kehidupan konkret, tergantung di mana kamu berada dan bagaimana situasinya. Tapi esensinya tidak boleh berubah. Katakan amin. Kita tidak bisa ikuti Taurat seperti orang Yahudi. Sebab kalau di sana Sabat, kita masih hari Jumat, atau di Sabat kita di tempat lain sudah hari Minggu. Udah lewat. Dan ciri kebenaran memiliki dinamisitas dan fleksibilitas yang sempurna. Artinya dibawa kemanapun kena. Seperti misalnya orang Yahudi punya aturan wanita cara berpakaiannya harus begini misalnya. Itu bisa abad kedua, ke-7, ke-6. Abad sekarang mau pakai begitu nggak bisa. Itu bukan kebenaran. Kan intinya pakai pakaian itu sopan. Amin. Nah, sopannya di sono dengan sopannya di Wamena beda. Maksudnya kebenaran itu punya fleksibilitas dan dinamisitas yang sempurna, tapi esensinya tidak hilang. Nah, orang harus cerdas, very smart melihat esensi. Nah, kalau kita PA itu seperti ini, saudara. Harus cerdas kita memahaminya. Misalnya kalau orang Yahudi kan harus pakai pakaian tertentu. Nah, kalau di zaman kita hari ini pakai pakaian itu bisa melanggar hukum. Atau kalau misalnya lewat bandara buka semua. Oh, nggak bisa. Loh, nggak bisa, ada hukum. Kebenaran itu punya dinamisitas dan fleksibilitas yang sempurna. Dimanapun bisa dikenakan. Makanya orang Kristen nggak ada hukum harus pakai rok di bawah lutut bagi wanita. Bukan berarti lalu kita boleh pakai pakaian sembarangan. Nah, kalau wanita Kristen di Wamena dan mereka memang belum bisa pakai pakaian seperti kita, maaf ya, yang payudaranya pun nggak pakai BH, apa mereka orang-orang tidak beradab? Tinggal matamu. Istri saya sudah sampai Wamena, saya belum. Dia terbang ke Wamena karena ngurusin itu wanita
pengurus wanita pusat. Waduh, itu ya foto-fotonya dengan ibu-ibu yang nggak pakai pakaian, pria-pria yang tidak pakai pakaian, pakai koteka, tapi mereka tuh difoto dibayar, jadi mau foto-foto gitu. Saya di Jakarta, Pak, kalau saya di Wamena harus begitu, mungkin harus juga begitu, tapi masuk angin nanti. Orang biasa pakai baju. Kebenaran itu selalu fleksibel dan dinamis. Jadi bisa dibawa kemanapun. Kebenaran itu memiliki fleksibilitas dan dinamisitas yang sempurna. Kebenaran itu memiliki fleksibilitas dan dinamisitas yang sempurna. Jadi kalau saudara menemukan agama yang hukumnya tidak dinamis, tidak fleksibel, Anda bisa melihat kalau kebenaran Injil fleksibel. Makanya kalau dulu orang-orang Pentakosta itu ya, karismatik dulu sempat ya, kalau ke gereja nggak boleh pakai celana panjang. Perempuan tuh pakai celana panjang itu nggak boleh. Kulot itu nggak sopan. Padahal rok dengan kulot lebih aman kulot. Kulot tuh kalau jatuh masih tertutup. Nah kalau rok kan kok lebih sopan rok? Itu kan orang-orang nggak cerdas. Tapi kalau pakai kulot tidak sopan, ya nggak usah pakai kulot. Tapi sekarang rok mini lah, apalah. Kalau memang itu tidak menjadi masalah, ya nggak masalah kok. Itu kebenaran itu luar biasa. Sopan itu apa ukurannya? Kalau ukurannya baju panjangnya 5 meter itu sopan. Kalau 2 meter nggak sopan. Itu nggak dinamis, nggak fleksibel. Mantap maksud saya. Nah, tentu karena kita hidup di dunia dengan pola berpikir orang bermacam-macam, ya kita harus cerdas, very smart, dinamis dong kebenaran itu. Kalau saya khotbah di tengah-tengah masyarakat yang tidak mampu, pakai dasi pun tidak, pakai batik pun jangan yang ngejreng, itu sudah masuk di otak saya, bro. Tapi kalau pertemuan para pendeta di mana orang pakai dasi, kalau saya pakai batik jadi ada senjang, saya pakai dasi, pakai jas. Saya punya jas beberapa yang dibuatkan orang yang ada garis-garisnya. Jadi kalau saya pakai di tempat tertentu kayaknya kurang pantas. Saya nggak pernah pakai itu. Tapi kalau saya di pertemuan tertentu saya pakai. Kan kita juga bisa membawa diri, saudaraku. Kan ada orang yang sengaja di tengah orang-orang miskin dia pakai barang yang paling bagus. Dia nggak smart, nggak salah. Nggak salahnya di mana? Kamu melukai orang loh dengan dandananmu. Kebenaran itu sangat fleksibel dan dinamis, saudaraku. Aku datang bukan meniadakan Taurat, itu intinya. Nah kalau kulitnya yang nggak perlu dipersoalkan, bro. Sekarang di dunia kita hari ini, Anda jadi dokter harus jaga hari Sabat. You tega loh, tinggalin itu pasien. Nggak dinamis kan? You jangan bawa ini ke zaman Israel abad 1 sebelum Masehi. Sebelum Tuhan Yesus datang atau 2 abad sebelum Masehi. Begitu Tuhan Yesus datang, Tuhan menyampaikan kebenaran. Nah, Tuhan menyampaikan kebenaran yang tidak fleksibel, yang tidak dinamis. Buang. Karena menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kekristenan itu luar biasa bukan karena saya Kristen. Bukan karena saya pendeta. Tak terkalahkan. Kadang-kadang, wah ini dikritik, ya itu orang Kristen melanggar hukumnya sendiri. Tuhan Yesus tidak meniadakan kok. Masa kita seperti orang Yahudi yang sembahyang sekian kali menghadap kemana kita? Yerusalem beruntuh ini. Ya menghadap ke kantor sinode. Kan tidak. Kekristenan tidak mengajarkan begitu kan. Amin. Gimana kalau kita di hutan salah arah? Bapak Ibu, saya ngomong gini tidak bermaksud menjolimi agama lain. Saya membandingkan dengan agama Yahudi yang sudah ada. Yahudi sudah punya aturan itu. Saya cuma mau menegaskan. Kekristenan itu luar biasa. Anda jangan meninggalkan iman saudara. Makanya kalau orang sampai meninggalkan kekristenan, lalu dia berkata, sekarang setelah saya memeluk agama ini saya lebih tenang. Kamu ya, maksud lu apa? Kayak begini,
Jakarta enggak bagus, busuk, bau. Dia baru sampai Pasar Gebang. Dia belum pernah ke Central Park. Lu dari Pasar Gebang, cuma di Pasar Gebang lu bilang Jakarta busuk. Itu di pinggiran pun pinggiran yang salah. Jadi emosi saya. Dia memfitnah kekristenan. Wah, Jakarta busuk. Males saya. Wah, Jakarta busuk, gak mau di Jakarta. Lebih tenang saya di Tangerang. Lu belum pernah ke Jalan Tamrin. You belum pernah mampir ke Plaza Indonesia, bukan? You di Pasar Gebang pun di pas tempat pembuangan sampah. You kekristenanmu baru kekristenan masih kayak ecek-ecek. Lu belum jadi Kristen yang benar. Waduh, kemeropok saya. Itu jadi merusak orang Kristen yang lain. Apalagi kalau dia itu seorang tokoh politik, seorang artis. Oh, anak-anak muda kita, jangan-jangan bener juga ya. Itu pindah agama karena jodoh, karena apa, karena jabatan, karena duit. Saya ngomong gini nih saudara, supaya Anda jangan pindah agama. Kekristenan itu punya kebenaran yang dinamisitas dan fleksibilitasnya tinggi. Orang Kristen gak punya sopan, terus orang barat itu telanjang-telanjang. Kalau bagi mereka itu gak masalah, emangnya kenapa? Saya bukan setuju telanjang-telanjang loh. Saya dulu waktu pertama ke Eropa terus terang kaget. Pas musim panas orang pakai rok, hampir gak pakai pakaian itu. Tapi haknya tinggi. Di jalan piung. Wah, saya kan masih muda itu. Udah sekolah pendeta sih. Udah wakil gembala sidang gitu. Kok bisa ya? Saya masih muda bener. Muda sekali. Belum nikah. Kan saya pergi bersama-sama dengan rombongan karena tahu saya pendeta. Kan saya nggak boleh menunjukkan kampungan atau desa gitu. Saya pura-pura nggak lihat aja. Begitu meleng saya lihat lagi. Ya munafik lah waktu. Ya udah memang begitu. Masuk kita nggak mau cerita. Masih muda. Ya sekarang udah jauh lah, nggak ada pikiran apa-apa. Tapi bagi orang Eropa kok begitu tuh nggak sopan. Yang goblok tuh siapa? Betul nggak? Saya bukan setuju orang telanjang-telanjang pakai pakaian sembarangan loh. Orang harus ngerti apa itu kebenaran. Kalau soal di tengah-tengah pedalaman Afrika misalnya, Anda pakai baju utuh begini, dianggap Anda tidak sopan, you harus pakai celana pendek aja barangkali. Itu sopannya. Makanya orang itu harus mengerti kebenaran yang esensial. Jangan kulitnya. Orang Kristen sekarang juga jangan kalau menyembah itu angkat tangan, itu berarti wah itu benar. Saya setuju kita tergerak angkat tangan dengan sendirinya, bukan terpaksa. Wah kalau kita nari buat Tuhan, Tuhan lebih senang. Tarian kita hati tidak menari, apa artinya? Mestinya tarian kita itu memang keluapan dari hati, bukan polesan luar. Nangkep saudara? Kan kadang-kadang WL bilang, ayo nari. Kalau nggak nari, saudara malu. Tuhan malu mengaku kamu di surga. Loh, itu ayatnya itu kan malu mengaku Yesus sebagai Tuhan di depan penguasa dalam masa aniaya. Loh, kok malu menari dianggap malu menari tidak akan diakui di surga? Lebay. Ayo semua begini, semua kita begini. Semua begini. Saya itu kalau nyanyi juga ekspresif loh. Tapi kalau nggak pengen ekspresif ya nggak usah. Kalau kita girang kan kita memang ekspresif. Dan setiap kita kan memiliki seperti kekanak-kanakan. Ya, punya gitu. Kepolosan seperti kanak-kanakan. Itu muncul pada waktu kita ada di hadapan seorang yang lebih agung dari kita. Di hadapan Tuhan juga bisa. Daud menari-nari itu dasarnya karena penghormatannya kepada Tuhan. Tapi jangan dipikir yang menari itu lebih rohani dari yang tidak menari. Kan ngawur saudaraku. Itulah gereja itu, nggak pakai nari-nari. Daud berkata menarilah. Daud menari nggak tiap hari. Betul nggak? Lo kan harus cerdas, betul nggak? Bertepuk tangan boleh. Tapi kan nggak tiap hari bertepuk tangan. Nanti kita bilang orang Protestan tidak menyenangkan Tuhan karena nggak pakai tepuk tangan. Nggak boleh. Orang Protestan itu adem, anyep, nggak ada Roh Kudus.
Sebaliknya orang Protestan dan orang Pentakosta karismatik, cingkrak, mengaku Roh Kudus, Roh Kuda kali. Nah sekarang yang benar siapa coba? Aku bukan meniadakan hukum Taurat, esensinya yang tidak akan ditiadakan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan, dan mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, itu abadi. Nih, ini kita belum sampai ke situ, tapi sekarang saya bicara. Nanti di ayat-ayat berikut Anda menemukan misalnya membenci. Hukum berkata, kasihi sahabatmu, benci musuhmu. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu membenci saudaramu, kamu sudah membunuh. Namanya berzina kalau melakukan hubungan seks di luar nikah. Tapi Tuhan berkata, kamu melihat lawan jenismu, kamu mengingininya, kamu porneia, bukan moikeo. Ada dua kata, satu porneia, pornos, yang kedua moikos, moikeo. Apa itu Pak? Tunggu tanggal mainnya. Alkitab itu cerdas. Tidak boleh kamu mencerai seseorang kecuali karena porneia, pornos. Dan kalau engkau menikah dengan orang yang cerai, kamu moikeo. Dua kata itu berubah. Artinya, tunggu tanggal mainnya. Perlu belajar. Banyak orang tidak tahu. Esensi dari mengasihi itu apa? Menghendaki kehidupan. Bukan hanya tidak membunuh secara fisik. Secara fisik kita tidak membunuh, tapi kalau kita tidak menciptakan, tidak membangun, tidak melestarikan kehidupan, itu pembunuhan. Berzina, tidak hubungan seks di luar nikah, tapi kamu porneia. Porneia itu pikiran yang kotor, sampai bisa membangkitkan birahi. Kalau pakai bahasa terjemahan lama itu bergerak syahwatmu. Kalau pakai bahasa yang modern, ereksi. Bukan syafaat loh, syafaat sama syahwat beda. Bergerak syahwatnya bukan syafaat. Kita jangan sampai salah. Aduh, jangan sampai salah. Tuhan, aku menaikkan doa syahwat. Loh, kalau pornos itu nanti dijelaskan. Ini saya sudah ngomong ya. Itu esensi zina itu bukan pada hubungan seks di luar nikah loh. Orang bisa tidak melakukan hubungan seks di luar nikah dengan pikiran kotor hari ini, dengan nonton blue film, dengan membayangkan hal-hal yang negatif. Itu kamu merusak pikiranmu. Jadi begini saudara, esensi berzina itu bukan hanya sudah telanjang berdua didapati, terus digebuki, dicambukin, dipaksa kawin. Itu betul diarak sampai ditelanjangi. Itu tidak beradab. Tidak beradab. Tapi saya ingatkan ya, abad pertengahan di Eropa juga sama seperti itu. Sampai dibakar. Ada daerah-daerah yang ekstrimnya sampai begitu konyol. Tidak mengerti kebenaran. Enggak. Oh, kalau di Eropa di abad pertengahan itu ada beberapa sekte yang begitu. Ya, sama. Tapi tidak banyak. Tidak banyaknya selintir. Nah, saya teruskan. Hebat sekali kan Injil. Bukan hanya tidak melakukan hubungan seks luar nikah, pikiranmu kotor. Kamu sudah berzina. Waduh, hebat banget. Maka kesucian itu luar biasa dalam Injil. Aku tidak meniadakan ini. Makanya di ayat 20 Tuhan berkata, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu gak masuk surga. Saudara tahu gak, saya ngajar begini, saya juga dikejar oleh kebenaran. Orang juga menantang saya, lu gimana Pak Eras? Padahal saya manusia seperti saudara. Saya harus memaksa diri untuk benar. Saya bersyukur, saya sudah mengenal kebenaran ini, saya memaksa diri untuk benar. Amin Pak. Harus kita berubah. Ayo kita nekat berubah. Harus jadi anak Tuhan yang berubah. Istrimu bahagia melihat suami-suami yang pikirannya bersih. Sebab ada ibu yang ngadu ke saya bilang gini, Pak, suami saya Pak kalau di mall matanya jelalatan. Oh enggak gitu ya. Saya sih nggak ikut-ikutan deh. Tapi itu bisa benar. Bisa benar. Ada orang yang suka menikmati wanita cantik. Dia lihat. Emang pikirannya ngeres. Makanya begitu kita ketemu wanita cantik. Sekali lihat jebret. Apalagi yang pakainya nggak beres. Jangan lihat 2 kali. Lihat 2 kali nggak beres.
Kecuali kita di Indonesia ya, maaf tadi aku ngomong di luar negeri. Di Indonesia kita lihat sekali mungkin 2 kali, nggak kenal. Kalau di luar negeri lihat ya udah, nggak boleh. Anda kan pulang-pulang mikir, iya ya, kekristenan tuh hebat bener ya. Kalau nggak diajarkan begini, orang nggak ngerti. Kristen tuh nggak jelas hukumnya apa. Roh Kudus yang menuntun kita. Tidak ada hukum yang bisa mengcover, mengkalimatkan dengan kalimat yang jelas mengenai tidak berzina itu adalah tidak berpikir negatif. Nggak bisa. Gimana kita bisa membuktikan orang membenci itu dosa? Bagaimana orang bisa menangkap? Kalau menghabisi nyawa orang ada jelas delik aduannya, jelas bukti. Tapi kalau membenci nggak bisa. Wah, itu hebat sekali kekristenan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bodoh kalau orang pindah agama itu. Bodoh bener. Bodoh banget. Dia belum mengenal kekristenan yang murni. Kita bicara di ayat 17, ini pun belum selesai. Sudah panjang begini. Ayat 20. Baca. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang berani ngomong begini zaman itu siapa? Tuhan Yesus. Siapa? Anak tukang kayu kok berani lawan ahli Taurat, orang Farisi, tokoh-tokoh agama yang dianggap sebagai orang saleh, orang suci, setengah malaikat. Hidup keagamaanmu ini dalam bahasa aslinya dikaiosune. Wah, itu hebat. Kata itu hebat. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan righteousness. Dikaiosune. Kata yang lain untuk kebenaran itu truth. Kita punya simbol biasanya truth, Rehobot ini. Truth ini kebenaran yang bertalian dengan pengajaran. Kebenaran yang bertalian dengan pengajaran. Ketika Tuhan berkata, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Truth, kebenaran. Sedangkan di kaiosune, ini kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sikap hati, sikap batin, pola berpikir kita. Hebat sekali ya Injil itu ya. Kalau kebenaran begini ini diajarkan ke orang cerdas, orang-orang Kristen. Sayang ya, jarang ya. Mendengar yang begini ini jarang, sayang. Saudaralah penyambung lidah yang harus meneruskan ini sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Hidup keagamaanmu artinya kebenaranmu harus lebih dari tokoh-tokoh agama itu. Yang diajak ngomong ini rakyat jelata. Tuhan itu berani banget ya. Emang jagoan Tuhan kita itu. Saya kadang-kadang membayangkan saudara wajah Tuhan Yesus ya. Sebisa-bisanya ya. Tentu yang muncul di benak saya itu gambar yang sudah saya lihat berkali-kali di mana-mana. Terus saya berkata, Tuhan, aku mau mengabdi padamu. Kalau engkau begitu berani, buat aku berani seperti engkau. Berani miskin, berani dihina, berani dianiaya, berani nggak terhormat. Tuhan Yesus berani loh. Itu ahli Taurat orang Farisi, waduh, digugat, dizolimi, dilecehkan, dan Tuhan sebenarnya ingin mengatakan, kamu harus memiliki hidup yang luar biasa dalam kelakuan. Kita dipanggil untuk memiliki hidup yang luar biasa dalam kelakuan. Kalau orang dunia mau luar biasa dalam pangkat, dalam gelar pendidikan, kekayaan, kehormatan, itu wajarnya manusia. Kita tidak wajar. Kita dipanggil untuk hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Makanya tidak boleh menjadikan kekristenan itu bagian hidup kita. Kekristenan harus menjadi seluruh hidup kita. Dan komunitas ini saya harap menjadi komunitas di mana kita semua mau berubah. Saya juga brengsek, Pak. Cuman sekarang aja lagi bener, Pak. Dan mau bener terus. Temperamen saya buruk, Pak. Really, buruk. Memalukan aja pokoknya dah. Sekarang kita mau berubah, Pak. Amin. Batiniah kita harus benar. Kita belum sempurna, tapi kita harus menjadikan kekristenan segenap hidup kita.
menjadi sempurna, menjadi kudus, menjadi tidak bercacat, tidak bercela. Kita ini kan orang-orang urakan sebenarnya. Tapi kita bisa berubah. Kalau kita mau. Sakit. Tapi Tuhan berkata, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Maaf, saya beritahu, surga di situ maksudnya adalah anggota keluarga kerajaan. Karena konteksnya itu khotbah di bukit untuk umat khusus dari umat pilihan Tuhan. Amin. Jadi kalau ibu-ibu nanti lihat suaminya kok masih belum berubah ya sabar, tidak boleh dipaksa. Harus mendadak, tidak bisa, tidak boleh gitu. Papi sudah ke gereja, kedengar khotbah PS, masih begitu. Nanti suaminya bilang gini, udah kalau begitu gue nggak mau gereja sekalian deh. Wah malah enggak. Ya pap, ingat kita harus berubah. Udah, kalau nggak usah ngomong, biar aja. Nanti tenang-tenang baru kita ngomong. Suami juga jangan membelem istrinya. Mi, kamu rajin ke PA berdoa, mulutmu. Wah. Kamu bukan tambah bener, tambah jahat. Padahal nggak tambah jahat, baru salah aja. Ditambah kalimat tambah jahat. Itu suami yang nggak bener. Ayo kita saling ngomong. Hidup keagamaan harus lebih dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Ini khotbah di bukit ini luar biasa.